Baik, halo semuanya, saya Amelia Ramadhani, NPM 24754040 dari kelas 4B, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai materi bab 3 dalam mata kuliah akuntansi pertanian, yaitu akuntansi biaya pengadaan dan pertumbuhan dalam fase praproduksi usaha peternakan. Konsep sentral dalam bab ini adalah fase praproduksi, sebuah periode di mana biaya bukan sekedar pengurang laba, melainkan investasi yang membentuk nilai substansi aset. Saya memahami bahwa pengadaan bibit, baik itu maupun pedet maupun pulet, adalah pengakuan awal aset biologis. Namun yang paling krusial adalah pemahaman tentang kapitalisasi. Dalam akuntansi peternakan, biaya pakan, obat-obatan, dan biaya tenaga kerja langsung di dalam kandang tidak langsung diakui sebagai beban di laporan laba rugi. Mengapa? Karena biaya-biaya tersebut secara fisik melekat dan menyebabkan pertumbuhan volume serta bobot ternak. Secara analitis, saya melihat ini sebagai proses pengumpulan nilai yang ditangguhkan. Hingga saat panen atau sangat produksi dimulai, inilah fondasi untuk menghitung harga pokok produksi yang akurat. Wawasan baru yang paling transformatif bagi saya adalah penerapan pengaturan nilai wajar atau fair value sesuai PSAK 69. Dalam akuntansi konvensional, aset biasanya dicatat berdasarkan biaya historis. Namun di dunia peternakan, aset biologis adalah entitas yang dinamis. Saya mempelajari bahwa kenaikan nilai aset karena pertumbuhan fisik harus diakui sebagai keuntungan dari perubahan nilai wajar di laporan laba rugi. Meskipun ternak tersebut belum dijual, ini adalah paradigma baru bagi saya, mengakui laba atas pertumbuhan biologis. Pengetahuan ini memberikan perspektif bahwa nilai perusahaan peternakan tidak hanya ditentukan oleh transaksi penjualan, tetapi juga oleh efisiensi manajemen dalam mengelola pertumbuhan biologis asetnya. Jika saya kaitkan dengan pengalaman belajar sebelumnya di mata kuliah akuntansi keuangan menengah, terdapat perbedaan tajam antara persediaan barang dagang dan aset biologis. Di bidang keahlian akuntansi agrikultur, konteks praktik mengharuskan kita sangat detail dalam memisahkan tembok kapitalisasi. Contohnya pada studi kasus PT Makmur Unggas. Biaya transportasi dan karantina DOC dikapitalisasi. Secara argumentatif, hal ini logis, karena tanpa biaya tersebut, aset tidak akan mencapai lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk operasional. Keterkaitan ini menyadarkan saya bahwa seorang akuntan peternakan harus memahami biologi ternak, kapan ia tumbuh dan kapan ia mulai menghasilkan, karena titik transisi ini menentukan kapan kapitalisasi biaya harus dihentikan. Namun, menurut saya ada tantangan besar dalam objektivitas pengukuran. Penentuan nilai wajar berdasarkan bobot yang bertambah signifikan mengandung unsur estimasi yang tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan volatilitas kepada laporan laba rugi yang mungkin tidak mencerminkan arus kas masuk yang sebenarnya. Selain itu, perlakuan biaya penyusutan aset tetap yang non-ternak seperti kandang yang biasanya dicatat sebagai beban periodik, menurut saya layak didiskusikan lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, bab 3 ini bukan sekedar tentang menjurnal pakan atau gaji. Ini adalah tentang memahami siklus hidup makhluk hidup dalam bahasa alam. Akuntansi biaya dalam fase praproduksi menuntut kedalaman pemahaman konseptual agar laporan keuangan mampu merefleksikan nilai aset biologis yang sebenarnya.
Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga uraian ini dapat menunjukkan kedalaman pemahaman saya terhadap materi akuntansi pertanian ini. Saya akhiri, terima kasih banyak.